Salam damai sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami kembali mohon anugerah-Mu untuk bisa mempelajari firman-Mu, menghayatinya dan kemudian melakukannya di dalam keseharian kami. Mari bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan pada saat ini saya dasari dari kitab Nehemia, pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ke-15. Nehemia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ke-15. Saya membacakan sebagian dari bagian firman Tuhan ini dan saya harapkan Bapak Ibu bisa membacanya setelah merenungkan firman Tuhan ini. Nehemia pasal 6, ayat pertama sampai 15, saya akan bacakan beberapa ayatnya. Ayat pertama dan kedua. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari, kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono." Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Ayat yang kelima sampai ketujuh. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku, yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, "Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem demikian. Ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding." Ayat 10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehatabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, "Biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau." Ayat yang ke-14 dan yang ke-15. "Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabi Yahnoaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dan pencobaan. Karena di dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima pun dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya iblis memang selalu berusaha untuk memberikan tantangan kesulitan buat kita dan menjatuhkan kita. Ditambah lagi saudara sekalian, sifat kita yang masih dipengaruhi oleh dosa, maka menjadikan tantangan-tantangan itu makin besar. Nah, yang kita baca di dalam surat Nehemia pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ke-15 ini, kita menemukan rupanya Nehemia yang sedang berusaha membangun tembok Yerusalem menghadapi pencobaan. Bukan sekedar tantangan, tetapi menghadapi pencobaan. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba membandingkan antara pencobaan dengan tantangan. Kalau tantangan itu memang sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin menghalangi secara nyata-nyata, sehingga iman kita mungkin bisa terjatuh. Tetapi kalau pencobaan, itu semacam sesuatu yang tidak menentang kita secara nyata-nyata, tidak menghalangi, tapi seolah-olah mengajak kita atau membantu kita. Justru seolah-olah mau menolong kita pencobaan itu. Tetapi di akhirnya itu akan menjatuhkan kita. Nah, Nehemia itu mengalami pencobaan, saudara sekalian.
Kalau kita perhatikan kenapa saya sebut sebagai pencobaan, yang pertama adalah bagaimana 3 orang nama yang disebutkan di sini, Sanballat, Tobia, dan Geshem, mereka mengajak Nehemia untuk mengadakan pertemuan. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca sepintas dari ayat ini, kita akan bertanya-tanya justru, kenapa Nehemia menolak ketika musuh-musuh ini ingin mengadakan pertemuan? Bukankah itu suatu maksud yang baik? Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab dan kita mengetahui cara-cara orang berpolitik pada waktu itu, maka keinginan mengadakan pertemuan itu seolah-olah baik, tetapi seringkali punya maksud yang buruk. Paling gampang kalau kita memperhatikan relasi antara Kain dengan Habil. Kain sudah punya maksud untuk membunuh Habel, tetapi dia mengajak Habel untuk sama-sama pergi ke padang. Seolah-olah maksud yang baik, mengajak berbicara. Tapi di balik itu ada maksud tertentu sehingga di dalam pertemuan yang nampaknya baik, kemudian dia membunuh Habel. Tidak mustahil itu pula yang direncanakan oleh Sanballat, Tobia, dan Geshem. Karena dari pasal 2 kalau kita membaca, orang-orang ini selalu berusaha menghalang-halangi Nehemia. Selalu berusaha menjatuhkan upaya untuk membangun tembok Yerusalem. Maka patut dicurigai keinginan mereka mengadakan pertemuan itu. Tentunya bukan sesuatu yang baik, itu sebabnya Nehemia menolak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi prinsip Nehemia bukan soal kecurigaan sebetulnya. Tapi prinsipnya adalah dia fokus di dalam membangun tembok Yerusalem. Dan dia tahu pertemuan dengan orang-orang macam Sanballat, Tobia, dan Geshem ini merupakan sesuatu yang bisa mengganggu penyelesaian tembok itu. Itu sebabnya dia lebih fokus, dia prioritas pada pembangunan tembok ketimbang berbicara dengan orang-orang yang memang berusaha menjatuhkan itu. Dia fokus, dia sungguh-sungguh serius di dalam menyelesaikan tembok Yerusalem. Itu prioritasnya. Nah, pencobaan yang kedua, saudara sekalian, yaitu ketika Sanballat mengirimkan anak buahnya dan memberitahu kepada Nehemia. Mungkin dia membawa surat terbuka yang tidak dimeterai. Surat ini mengatakan bahwa Nehemia sedang merencanakan untuk memberontak melawan Raja Persia. Seolah-olah diberikan bukti di sini bahwa dia, Nehemia, mau menjadi raja, kemudian bahkan telah menunjuk nabi-nabi untuk memberitakan itu di Yerusalem. Nehemia mau menjadi raja, kira-kira semacam itu. Nah, saudara, ini adalah satu tipu muslihat yang sangat berbahaya. Nehemia tahu dan orang-orang tahu, kalau surat semacam ini sampai ke tangan Raja Persia, maka Raja Persia bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Nehemia. Dan kita perhatikan, Sanballat yang membuat surat terbuka itu, tetapi Sanballat pula yang seolah-olah ingin membantu Nehemia. Dia berbicara, ayo kita bertemu, kita ngobrol, bagaimana mengatasi masalah ini. Seolah-olah Sanballat mau membantu Nehemia. Namun Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Nehemia tahu dengan persis orang ini, Sanballat, tidak bermaksud membantu Nehemia. Dialah yang membuat surat tipu muslihat, surat fitnah itu. Dia pula yang berpura-pura baik membantu Nehemia. Di balik itu tidak ada maksud yang baik sama sekali. Maksudnya adalah buruk. Nah, saudara sekalian, kalau Nehemia itu takut dan dirundung ketakutan, kekhawatiran beredarnya surat itu, dan kemudian dia terjebak untuk mau ditolong oleh Sanballat, padahal Sanballat itu mau menghancurkan dia, maka dia bisa jatuh di dalam usaha itu. Dia bisa digagalkan usahanya untuk membangun tembok Yerusalem. Namun Bapak Ibu sekalian, kita memperhatikan bahwa Nehemia tidak mementingkan nama baiknya sendiri. Nehemia mengutus orang untuk menjawab kepada Sanballat bahwa surat itu adalah surat yang isapan jempol belaka. Ada kemungkinan Nehemia juga mengirim utusan ke Raja Persia untuk mengatakan bahwa surat itu isapan jempol, bukan surat yang betul, itu fitnah saja. Nehemia bijaksana. Nehemia berani dan bertindak dengan tepat karena dia tidak mementingkan keamanan dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana yang tepat, dia tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang bertipu muslihat semacam itu. Tetapi yang jelas, dia kokoh dengan pendiriannya, apapun yang terjadi, apapun yang dia alami secara pribadi, pembangunan tembok mesti berjalan. Masalah ini selesai, atau masalah ini muncul, maka dia mesti menyelesaikan. Dan ada kata yang menarik adalah bahwa Nehemia pada ayat ke-9, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Saudara sekalian, hal ini bisa melemahkan Nehemia. Hal ini bisa membuat Nehemia bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan visi kepadaku untuk membangun tembok. Tapi kenapa yang muncul kuat sekali itu adalah orang-orang yang menghalangi pembangunan.
Kenapa orang-orang penduduk Yerusalem yang membangun tembok itu malah kelihatan lemah dan loyo, sedangkan orang yang menentang kelihatan begitu kuat dan seolah Tuhan diam. Tapi di sini kita perhatikan Nehemia tidak terpengaruh oleh itu semua. Dia tetap bekerja sekuat tenaga. Dia tetap setia pada panggilan Tuhan. Dia mengutamakan kepentingan Tuhan, kepentingan rakyat Yerusalem, kepentingan iman mereka. Karena pada waktu itu bait Allah sudah berdiri. Tetapi orang-orang di Yerusalem tidak beribadah dengan sungguh-sungguh oleh karena tembok Yerusalem itu hancur. Ketika tembok itu kokoh berdiri, maka iman mereka juga terpengaruh untuk tetap kokoh beribadah di bait Allah. Bapak Saudara sekalian, pencobaan yang ketiga adalah ketika Nehemia mampir ke rumah Semaya. Kemungkinan besar dia adalah seorang imam. Dan Nehemia melihat Semaya tidak hadir di dalam pembangunan tembok. Mungkin dia mengunjungi untuk mencari tahu kenapa seorang imam tidak terlibat di dalam pembangunan tembok. Nah, ketika Nehemia bertemu dengan Semaya di rumah Semaya, Semaya mengatakan, "Ayo, aku mendengar kabar bahwa engkau akan dibunuh. Malam ini engkau akan dibunuh. Aku mau melindungi engkau," kata Semaya. "Aku akan melindungi engkau, ayo kamu masuk ke bait Allah, kita kunci pintu-pintu di bait Allah supaya malam ini engkau tidak terbunuh." Saudara sekalian, nyawa Nehemia untuk kesekian kalinya terancam. Apa yang Nehemia lakukan? Nehemia menunjukkan satu sikap bahwa dia lebih mengutamakan Tuhan, umatnya, ketimbang dirinya sendiri. Dia tahu kalau dia masuk ke bait Allah, mungkin betul dia akan dibunuh, mungkin dia akan terlindungi di bait Allah, tapi dia melanggar kekudusan Tuhan. Dia melanggar aturan-aturan di dalam bait suci, karena Nehemia bukan seorang Lewi, bukan seorang imam, dan tidak diperkenankan Nehemia untuk masuk ke dalam bait Allah semacam itu. Hanya imam dan orang Lewi yang bertugas yang boleh masuk ke dalamnya. Bapak Saudara sekalian, Nehemia seolah-olah diperhadapkan dilema. Apakah mementingkan kenyamanan atau keamanan, keselamatan dirinya dengan melanggar ketentuan dari Tuhan? Dan dia memilih tidak mau melanggar ketentuan dari Tuhan. Mungkin dia sempat berpikir nyawanya memang akan terancam. Karena yang berbicara seorang imam, yang mungkin Nehemia percaya. Namun Bapak Ibu sekalian, Nehemia mementingkan kehendak Tuhan, kekudusan yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya dia tidak mau berlindung di bait suci. Dia menolak tawaran Semaya. Apalagi setelah itu dia tahu bahwa Semaya ternyata disuap oleh orang-orang itu, Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Saudara sekalian, pencobaan itu pasti melanda anak-anak Tuhan. Mungkin pencobaan itu muncul dengan menawarkan antara kenyamanan, keamanan kita, atau mengikut Tuhan. Atau bahkan ada orang-orang yang menawarkan, ikut Tuhan pasti akan nyaman. Ikut Tuhan pasti akan aman. Seolah-olah yang menjadi utama itu adalah diri kita sendiri. Kenyamanan, keamanan, kesejahteraan kita ditempatkan lebih tinggi daripada hormat mulia kepada Tuhan, daripada melayani dan melakukan kewajiban sebagai umat Tuhan. Kenyamanan diri yang diutamakan. Namun ternyata di sini Nehemia mampu menghadapi godaan itu, mampu mengatasi godaan itu oleh karena dia punya prinsip Tuhan yang utama. Kesucian Tuhan, kemuliaan Tuhan itu yang nomor satu. Tidak boleh rasa nyaman atau keinginan untuk kemasyuran dia sendiri itu melampaui atau mengatasi keinginan untuk memuliakan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Yang utama harus taat kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan. Maka pencobaan itu bisa diatasi. Sebaliknya kita lihat Adam dan Hawa. Tidak mampu mengatasi keinginan untuk nyaman, aman, dan lain sebagainya. Dan itu melampaui keinginan untuk taat kepada Tuhan. Akhirnya dia tergoda dan jatuh di dalam pencobaan. Bapak Ibu, itu juga muncul nyata di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di awal pelayanannya, atau bahkan sebelum dia melayani, dia dicobai oleh iblis. Dan kita perhatikan yang dicobai atau cara iblis mencobai juga sama. Atau bahkan lebih lagi daripada Nehemia. Bukankah iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jikalau engkau anak Allah." 2 kali. "Jikalau engkau anak Allah, tunjukkan." Seolah-olah mau mengunggulkan, mengagungkan Tuhan. Melebihi pengutusan yang harus dia emban untuk mati bagi manusia. "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah." Dan sebagai puncak pencobaan, atau senter dari pencobaan itu adalah
dunia dan kekayaan ini kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Kenyamanan, kemasyuran, hal-hal yang menyenangkan ditawarkan kepada kita sebagai pencobaan karena itu mengatasi atau melampaui keinginan kita untuk taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Nehemia punya prinsip yang sama. Tuhan yang utama. Keselamatan, kebaikan masyarakat itu lebih daripada kepentingan diri sendiri. Maka Tuhan Yesus dan Nehemia mengatasi cobaan itu. Nah Bapak Ibu, itu pun kita alami. Pencobaan semacam itu kita alami. Siapa yang tidak ingin nyaman? Siapa yang tidak ingin hidupnya itu nyaman, lancar, menyenangkan, terhormat, masyhur? Tetapi seringkali itu justru menjadi pencobaan yang bisa menjatuhkan iman kita. Itu sebabnya mari kita berdoa, memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita belajar, mengenal Tuhan, mengutamakan Dia. Hidup yang kristosentris, berpusat pada Kristus. Teosentris, berpusat kepada Allah. Keinginan terbesar kita adalah mengenal Dia dan menikmati Dia selamanya. Maka dengan prinsip itu kita akan mengatasi segala pencobaan yang iblis lakukan kepada kita. Bahkan mengatasi pencobaan dari dalam diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Kita berdoa sekali lagi. Bapa yang Maha Kasih, kuatkan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ketika dilema itu harus kami hadapi dan kami harus mengambil keputusan antara mengikuti Tuhan, taat dan setia dan mengasihi Tuhan, ataukah kenyamanan diri. Tuhan tolong supaya kami mengutamakan Engkau. Oh Tuhan, Engkau adalah teladan. Engkau mengutamakan misi dari Bapa. Sekalipun sebagai akibatnya atau dampaknya Engkau harus mengorbankan dirimu demi keselamatan kami, Engkau melakukannya. Engkau mampu mengatasi pencobaan. Dan tolong kami di dalam menghadapi pencobaan pun memiliki prinsip yang sama. Bimbinglah kami ya Tuhan Yesus, kami mau belajar meneladani Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.